Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, mahasiswa YIN Pontianak semester 2 program studi pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat biografi seorang tokoh ilmuwan Islam, yakni Ibnu Sina. Jika ingin lebih tahu selengkapnya, maka lihatlah video selanjutnya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh ilmuwan sains Islam, yakni Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Afshana, suatu tempat yang terletak di Bukhara pada tahun 980 Masehi, dengan nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang dikenal sebagai Avicenna di dalam dunia barat. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasannya sejak masih anak-anak. Pada usia 10 tahun, ia telah membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru, dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Pada usia 16 tahun, Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu pula, Sultan Bukhara jatuh sakit, dan tidak ada satupun tabib di sana yang mampu mengobatinya. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, ia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina untuk mengakses perpustakaan Samanid, yang kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencakup bidang mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah dihasilkan. Karya-karya terkenal Ibnu Sina merupakan kombinasi dari pemikiran Neoplatonik dan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam yang dipadukan secara komprehensif. Terjemahan Latin dari karya Ibnu Sina membuat cendekiawan-cendekiawan barat pada abad ke-13 mampu mendapat gambaran yang lebih baik tentang filsafat Aristoteles. Karya penting Ibnu Sina seperti kitab Al-Sifa atau buku tentang penyembuhan merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya, di bidang fisika, dia mendiskusikan alam menurut dalam prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi. Karya penting lain Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi At-Tib atau kitab pengobatan yang terdiri dari 5 buku. Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Medika atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, dia menyajikan pengamatan yang tidak spesifik pada organ tertentu seperti demam. Lalu pada buku yang kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, dia menyajikan sekitar 760 contoh obatan-obatan majemuk. Kitab pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Dan pada tahun 1075 Masehi, Ibnu Sina pun wafat.